Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara program kita kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Cianjur, Jawa Barat kembali diguncang gempa. Kini kekuatan gempanya itu 2,8 dalam ukuran magnitudo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa terjadi pada hari Selasa 22 November 2022 pukul 19.22 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di darat. Pusat gempa berada di darat 9 km barat daya Cianjur. Tulis @info BMKG. Jumlah korban tewas akibat gempa Cianjur, Jawa Barat terus bertambah. BNPB menyatakan korban tewas akibat gempa Cianjur berjumlah 268 orang. Update pukul 17.00 WIB Selasa sore. Bagaimana sikap seorang muslim ketika diuji musibah bencana alam? Gempa terus terjadi. Apakah mitigasi bencana alam sudah terimplementasi? Bagaimana konsep sistem khilafah dalam menangani gempa? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Erwin Permana dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Alhamdulillah sehat Bung ya. Alhamdulillah, insya Allah Ini sehat. topinya khas sekali ini Bung Erwin ini. Bung Erwin, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 skala Richter mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin pada 21 November siang. BNPB melaporkan korban meninggal dunia gempa akibat bencana alam ini bertambah menjadi 268 orang. Bagaimana sikap seorang muslim ketika diuji musibah bencana alam, Bung? Ya, eh, pertama tentunya kita mengucapkan ungkapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap para korban gempa yang ada di Cianjur. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan dianugerahkan syahid terhadap mereka yang eh, menjadi korban. Dan tentunya kita berupaya untuk senantiasa membantu moral maupun material agar kemudian beban dan musibah yang menimpa mereka ini bisa diringankan. Nggak boleh kemudian kita membuat musibah itu seperti tertawaan sebagaimana anggota dewan di DPR yang ketika terjadi gempa justru kemudian mereka tertawa. Entah apa yang ditertawakan itu tidak boleh seperti itu. Gitu. Justru kita menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang mendalam, mendoakan, mensupport mereka secara moral dan material dan seterusnya. Itu yang pertama. Berikutnya tentunya adalah terhadap para korban, maka harus dipahami yang namanya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan segala macam seluruh bentuk bencana alam itu merupakan bencana yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, itu terjadi atas ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap terbaik atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ridho. Kita ridho bahwa ini merupakan ujian dari Allah. Bagi seorang muslim, ujian itu upaya Allah Subhanahu wa taala agar kemudian keimanan kita meningkat, agar kemudian kedekatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu meningkat gitu. Nah, jika kita bisa bersikap seperti itu, maka kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya akan semakin membaik, baik di hadapan makhluk maupun di hadapan penduduk langit gitu. Jadi, sikap pertama tentunya adalah kita harus bersabar. Nah, berikutnya juga adalah senantiasa menjadikan ini sebagai sebuah ibroh, pelajaran ya, bahwa kita ini ada di kawasan rawan bencana. Indonesia itu merupakan negara yang berada di atas eh, ring of fire gitu.
di atas ring api. Kalau sudah berada di atas ring api, maka itu rawan itu gunung meletus, ya, rawan gempa bumi, rawan longsor juga di situ gitu. Bahkan rawan juga terhadap angin, ya karena kita kan di tengah-tengah lautan ini, ada Kepulauan Nusantara ini. Nah, ketika kita berada pada posisi alam yang seperti itu, maka tentu kita harus bersahabat dengan alam gitu. Kita tidak boleh merusak alam, kita tidak boleh merusak eh, lingkungan gitu. Kita harus memposisikan alam itu supaya senantiasa asri sebagaimana kondisi awal penciptaannya. Kalaupun kita butuh alam, maka kita ambil sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Kita tidak boleh merusak lingkungan. Ini pelajaran bagi yang lain gitu. Ya jangan sampai ketika terjadi musibah tempat yang lain, ini ulah ke kekeliruan kita gitu. Ya, jadi kemudian tentunya juga adalah begitu bencana menimpa kita, kita berupaya untuk melakukan berbagai macam aktivitas sehingga kondisinya kembali pulih ya. Kita berupaya untuk misalnya ketika terjadi gempa yang mendatangkan korban itu kan lebih karena akibat terjadinya ya semacam eh, apa rumah yang runtuh, yang rubuh dan segala macam, maka ini menjadi pelajaran bagi kita supaya nanti membangun rumah gitu ya. Itu sebisa mungkin dengan material-material yang lebih yang tidak tidak memiliki bobot yang berat gitu ya dan seterusnya. Mungkin gitu, Bung Nanang. Iya. Lantas bagaimana catatan Anda dalam menilai kebijakan pemerintah dalam mengatasi gempa dan bencana alam lainnya, Bu? Iya, harusnya dengan kondisi alam Indonesia yang rawan dengan bencana itu, maka pemerintah berada pada garda terdepan ya, menggunakan berbagai macam instrumen yang dimiliki oleh pemerintah, mata dan telinganya ya, berbagai macam badan yang ada itu dialokasikan secara totalitas untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadi bencana ya, untuk melakukan semacam mitigasi-mitigasi dengan serangkaian kebijakan-kebijakan sehingga ketika terjadi bencana itu tidak mendatangkan korban dalam jumlah yang besar. Nah, ini yang selama ini kita tidak melihat keseriusan dalam hal itu gitu. Memang ada kebijakan-kebijakan itu, bukan tidak ada. Ada kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penanganan bencana ya, pemerintah telah membuat badan, banyak sekali badan itu. Ada badan SAR nasional, ada BNPB, ada Badan Vulkanologi, BV Meteorologi, Geofisika, dan seterusnya lah gitu. Jadi banyak sekali badan-badan yang menangani berkaitan dengan masalah bencana. Jadi kalau badan kita nggak kekurangan, malah inflasi badan kita sekarang ini, kelebihan badan. Ya, tapi kebijakan yang sampai menghantarkan kepada solusi dari masalah yang terjadi di lapangan itu senantiasa lambat selama ini gitu. Jadi ketika misalnya terjadi bencana di satu kawasan tertentu seperti hal ini yang terjadi di Cianjur, itu yang bergerak pertama pertama kali siapa? Masyarakat dan juga kelompok masyarakat, ormas masyarakat. Ya, kita lihat teman-teman dari Indonesia ISN itu, Indonesia Selamatkan Negeri, ya teman-teman dari Dompet Duafa, teman-teman dari Badan Wakaf Al-Quran gitu, teman-teman dari FPI. Ya, padahal ini kelompok-kelompok Islam yang mereka sangat peduli terhadap masyarakat yang selama ini pemerintah curiga terhadap mereka gitu. Ya, justru kemudian kalau kita memperhatikan, mereka yang pertama kali ada di lokasi bencana ketika terjadi bencana. Justru kemudian ya instansi-instansi pemerintah itu belakangan tahunya. Ya belakangan baru datang ke sana. Kenapa? Nunggu anggaran dulu. Ya Hmm. anggarannya belum ada, ya berarti nggak ada operasional. Ya kan gitu, nggak ada operasional ya nggak bisa berjalannya gitu. Nah, jadi serangkaian kebijakan yang sistematis, ya serangkaian kebijakan yang yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan semacam mitigasi bencana dan juga meminimalisir para korban ketika terjadi bencana, itu kita tidak melihat ada upaya yang serius ke arah sana. Apa indikasinya? Indikasinya adalah anggaran. Anggaran BNPB, saya coba searching sekilas, itu anggarannya hanya sekitar 1,1 triliun tahun 2022. Untuk negara yang rawan bencana seperti Indonesia, anggaran cuma 1,1 triliun, itu tidak serius namanya. Uang anggaran pembangunan ibu kota negara itu loh 500 triliun. Anggaran kereta cepat loh yang nggak jelas ada manfaatnya apa, itu 150 triliun. Ini anggaran bencana yang itu kalau terjadi bencana itu korban manusia itu luar biasa besar. Ya, terakhir kan korban yang di Cianjur itu sudah mencapai
71 orang itu. Ya terus apa peran pemerintah dalam hal menyelamatkan masyarakat, nyawa masyarakat dan juga kehidupan masyarakat gitu. Kalau anggaran untuk bencana saja itu sangat kecil, padahal kita ada di kondisi bentangan seismik yang memang rawan terhadap terjadinya bencana gitu. Jadi saya tidak melihat ada upaya serius ke sana. Demikian, Bung Nana. Iya, terakhir Bung. Bagaimana konsep sistem khilafah dalam menangani gempa? Ya, negara khilafah itu merupakan negara yang termaju, yang terdepan dalam hal teknologi penanganan musibah gitu. Bahwa namanya musibah itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti. Nggak ada satupun manusia yang bisa memprediksi perihal kapan terjadinya gempa itu gitu. Ya, kapan terjadi persis kapan akan terjadi gempa itu nggak ada manusia yang tahu. Ya, kapan akan terjadi gunung meletus nggak ada manusia yang tahu. Kapan akan terjadi tsunami nggak ada manusia yang akan mengetahui hal itu gitu. Hanya saja manusia itu bisa melakukan semacam langkah-langkah mitigasi, ya, bisa dilakukan semacam langkah-langkah rekayasa sehingga kemudian tidak menimbulkan dampak korban yang besar. Nah, khilafah itu negara yang senantiasa secara optimum berusaha melayani masyarakat, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang saja dilayani, apatah lagi dalam keadaan sempit, termasuk dalam keadaan ada bencana di situ gitu. Di masanya dahulu, khilafah itu eh, menyiapkan berbagai macam material, terutama untuk fasum itu material-material yang memang ketika terjadi bencana itu tidak mendatangkan para korban. Misalnya di Turki itu ada masjid yang hingga kini itu sudah bertahan ratusan tahun. Kenapa? Karena memang material itu material yang tahan gempa. Padahal di Turki itu sering terjadi gempa-gempa besar gitu. Kalaupun dia digoncang oleh gempa, dia masih akan stabil saja. Kalaupun ada rusak nggak begitu signifikan gitu. Begitu juga dengan sekolah-sekolah itu di masanya gitu. Bagaimana kalau next ini ya kalau misalnya khilafah yang akan tegak berikutnya, pastinya negara negara khilafah itu akan senantiasa berusaha mengadopsi dan juga mengadaptasi teknologi-teknologi dari berbagai macam negara maju yang saat ini itu sudah terhitung paling canggih dalam hal penanganan gempa dan juga musibah-musibah lainnya. Apa negara yang saat ini yang terhitung menjadi negara yang canggih dalam hal penanganan gempa, maka dunia akan menyebut Jepang itu canggih dalam hal penanganan gempa ya. Kita memperhatikan bagaimana ketika terjadi gempa tahun 2011 kalau nggak salah ya. Kemudian diiringi dengan peristiwa tsunami yang dampak korbannya itu sekitar 15 ribuan orang dan masih ada yang hilang sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada yang hilang itu peristiwa besar yang terjadi di Jepang itu. Tapi mereka nggak lama gitu. Begitu mereka terjadi peristiwa itu, maka penanganan itu sangat-sangat cepat secara teknologinya, terus kemudian secara SDM-nya ya ketika memang mereka kesulitan berkaitan dengan kebutuhan hidup keseharian di Jepang itu maka itu mudah ditangani ya yang lain membantu terus kemudian kemudian mal-mal juga membuka tanpa harus menagih saat itu ya masyarakat tinggal ngambil aja di mall tanpa harus bayar saat itu tapi kesadaran mereka tinggi begitu mereka selesai melewati masa musibah itu ya mereka sudah kembali normal kehidupannya mereka semuanya mencatat apa yang dulu mereka pernah ambil di mall itu gitu ya mereka bayar ketika kondisinya sudah stabil bagaimana kalau misalnya ini terjadi di Indonesia bisa huru hara itu Hmm. huru hara nggak rebut-rebutan ngambil di mall itu kenapa karena kesadaran masyarakat kita belum belum sampai ke level seperti itu gitu. Jadi dari sisi teknologi kita berusaha untuk mengadaptasi teknologi apa penanganan bencana yang mulai dari early warning sistemnya, sistem pencegahan dininya atau sistem kewaspadaan dininya ya terus kemudian teknologi ketika misalnya untuk mencegah datangnya bukan untuk mencegah datangnya tapi mencegah dampak dari terjadi bencana itu terus kemudian kesiapan masyarakat begitu terjadi bencana gitu. Tentunya ketika khilafah tegak nanti bukan hanya sebatas teknologi saja yang canggih yang kita adaptasi ataupun misalnya kita adopsi dari negara macam Jepang, tapi juga lebih daripada itu. Yakni kelebihannya adalah terletak kepada sumber daya manusianya. Karena dalam Islam itu ada aspek yang tidak dimiliki oleh masyarakat Jepang. Yakni berkaitan dengan aspek akidah, aspek keimanan, aspek-aspek keyakinan terhadap takdir, terhadap qadha Allah Subhanahu wa taala
Ya, ketika terjadi bencana, maka mereka ridho terhadap kodok. Ini yang tidak dimiliki oleh masyarakat Jepang. Mereka hanya melihat dari sisi aspek yang terlihat saja. Ya, ketika terjadi bencana ya sudah kita tangani, dan kemudian korban tidak bertambah eh, banyak. Hanya sebatas itu gitu. Ya, nggak keluar dari hal itu. Bahwa itu penting, sangat penting sekali. Ya, dan khilafah pasti akan melakukan itu gitu. Tapi ada aspek yang lain yang tidak mereka miliki. Ini aspek sumber daya manusia yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu kelebihan negara khilafah sepanjang masa dahulu dan juga nanti dalam hal aspek teknologi dia terdepan di zamannya dan akan senantiasa melakukan semacam riset dan development sehingga musibah demi musibah itu bisa diantisipasi kedatangannya dan bisa diminimalisir dalam hal jumlah korban gitu. Mungkin saya kira gitu, Bung Nana. Baik, terima kasih Bung Elm Permana. Masya Allah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini didengarkan oleh pemerintah sehingga lebih membuat pemerintah ini lebih maju lagi, lebih canggih lagi, lebih aware lagi terhadap penanganan-penanganan bencana dan mengantisipasi datangnya bencana-bencana yang akan datang. Memang bencana nggak bisa kita hindari, tapi paling tidak kita bisa mengidentifikasinya, kemudian mengatasinya, menyusun program-program untuk mengatasinya sehingga dampaknya tidak berkelanjutan. Baik, terima kasih Bung Erwin, semoga sukses dan sehat selalu. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda. Semoga menjadi amal syariah bagi kehidupan kita kelak di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.